Netanyahu menuding Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah mengkhianati Israel usai Canberra mengakui Palestina. Pernyataan pedas itu memicu krisis diplomatik. Visa pejabat ditolak, tudingan antisemit dilontarkan, hingga ancaman pembatasan hubungan resmi. Apakah langkah berani Australia akan mengubah peta diplomasi global atau justru melemahkan aliansinya dengan Israel dan Amerika Serikat? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Ketegangan diplomatik antara Israel dan Australia memuncak setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Perdana Menteri Israel Anthony Albanese telah mengkhianati Israel dan meninggalkan komunitas Yahudi Australia. Tuduhan ini muncul setelah serangkaian keputusan politik kontroversial, termasuk langkah Canberra yang baru-baru ini mengakui negara Palestina. Konflik bermula ketika Australia membatalkan visa anggota parlemen sayap kanan Israel Simcha Rothman yang dikenal dekat dengan koalisi pemerintahan Netanyahu. Rothman semestinya hadir dalam acara Asosiasi Yahudi Australia alias EGE. Namun pemerintah Australia menolak kedatangannya dengan alasan penyebaran kebencian. Menanggapi hal itu, Israel segera mencabut visa perwakilan Australia ke otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bahkan mengancam akan memperketat setiap permohonan visa resmi dari pemerintah Australia. Di sisi lain, Menteri Imigrasi Australia Tony Burke menegaskan bahwa kebijakan negaranya tidak akan mentoleransi pihak yang datang untuk menyebarkan perpecahan. Ia menambahkan bahwa reaksi Netanyahu adalah bentuk kemarahan politik akibat keputusan Australia bergabung dengan Inggris, Prancis, dan Kanada dalam mengakui Palestina. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut Albanese sebagai politisi lemah yang akan dicatat sejarah karena meninggalkan Israel. Tuduhan ini segera memantik perdebatan di dalam negeri Israel sendiri. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut langkah Netanyahu justru sebagai hadiah politik bagi Albanese. Menurutnya, di dunia demokratis saat ini, berkonfrontasi dengan Netanyahu justru memperkuat citra seorang pemimpin. Albanese sendiri memilih merespons dengan tenang. Saya tidak mengambil hal-hal ini secara pribadi. Saya berinteraksi secara diplomatis dengan semua pemimpin, ujarnya kepada media Australia. Menurut Dr. Susan Harris-Rimmer, pakar hukum internasional dari Griffith University, tuduhan Netanyahu harus dilihat dalam konteks politik domestik Israel. Netanyahu menghadapi tekanan besar di dalam negeri, baik dari oposisi maupun dari masyarakat internasional atas operasi militernya di Gaza. Melancarkan serangan verbal terhadap Australia adalah cara untuk menunjukkan ketegasan kepada basis pendukungnya, jelasnya. Sementara itu, Profesor Amin Saikal, analis Timur Tengah dari Australian National University, menilai langkah Australia mengakui Palestina merupakan titik balik diplomasi Canberra. Keputusan ini bukan sekedar simbolis, ia menunjukkan bahwa negara-negara barat kini semakin berani menantang narasi Israel, meski berisiko memicu konflik diplomatik. Dari perspektif geopolitik, Mikhail Fulilov, Direktur Eksekutif Lowy Institute, menyebut bahwa Australia kini menempatkan dirinya dalam poros baru bersama negara-negara Eropa yang mendorong solusi dua negara. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan memperkuat peran Australia di arena global atau justru melemahkan hubungan tradisionalnya dengan sekutu dekat Israel dan Amerika Serikat? Tegangan ini juga diperparah dengan meningkatnya insiden antisemitisme di Australia dalam beberapa bulan terakhir. Israel menuduh pemerintah Australia gagal melindungi komunitas Yahudi, bahkan menyebut kebijakan Albanese sebagai faktor yang memperburuk situasi. Namun, analis keamanan domestik Australia, Greg Barton, menilai tuduhan Israel terlalu menyederhanakan masalah. Serangan antisemit memang nyata dan harus ditangani serius, tetapi menghubungkannya langsung dengan pengakuan Palestina adalah retorika politik. Australia tetap berkomitmen melindungi komunitas Yahudi di dalam negeri, paparnya. Australia kini bergabung dengan 147 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina. Keputusan
ini sejalan dengan tren terbaru di mana Inggris, Prancis, dan Kanada juga mengambil langkah serupa. Netanyahu pun melancarkan kritik keras terhadap para pemimpin negara tersebut, menuduh mereka berpihak pada pembunuh massal dan penculik. Menurut Dr. Jeremy Pressman, profesor politik internasional di University of Connecticut, langkah kolektif Barat mengakui Palestina dapat mempercepat isolasi diplomatik Israel. Jika tren ini terus berlanjut, Israel akan semakin sulit mempertahankan legitimasi internasional atas operasi militernya di Gaza, ujar dia. Meskipun retorika kedua pihak semakin keras, sebagian analis percaya hubungan Australia-Israel tidak akan sepenuhnya terputus. Alan Ginggel, mantan kepala kantor intelijen nasional Australia, menilai bahwa politik luar negeri seringkali lebih cair dibanding retorika publik. Ketika kepentingan strategis mendesak, kedua negara kemungkinan akan menemukan jalan untuk bekerja sama kembali. Namun bagi komunitas Yahudi di Australia, situasi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi mereka merasa ditinggalkan oleh kebijakan Canberra, namun di sisi lain mereka juga tidak ingin terjebak dalam politik konfrontatif Netanyahu. Tribuners, ketegangan diplomatik Australia-Israel ini lebih dari sekedar adu kata-kata antara dua pemimpin. Ia mencerminkan pergeseran besar dalam politik global, di mana pengakuan Palestina semakin mendapat dukungan, bahkan dari sekutu tradisional Barat. Bagi Netanyahu, ini adalah ujian atas kapasitasnya mempertahankan dukungan internasional. Sementara bagi Albanese, keputusan ini bisa menjadi warisan penting yang mengukuhkan Australia sebagai negara dengan posisi moral tegas dalam konflik Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.